Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu melingkupi kita. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkannya hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kolam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan berat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan mengakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Shafat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya
Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah anugerah dalam murka. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Allah akan murka ketika umat terus tidak percaya, dan hukuman Allah sangat mengerikan. Tetapi seperti doa Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 2, Allah juga memberikan kasih sayang, anugerah dalam murkanya. Artinya di sana, walaupun Allah marah, walaupun Allah dalam posisi murka, tetapi dia masih mengasihi umatnya. Itu tujuannya untuk membuat umatnya itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Makanya Allah marah. Samaria sudah dikepung Raja Aram pada waktu itu, sehingga kelaparan hebat terjadi di Israel. Kelaparan begitu dahsyat, sampai-sampai membuat ada ibu yang memakan anaknya sendiri. Artinya di sana hidup mereka itu tidak berharga sama sekali. Mereka melakukan segala cara untuk dapat bertahan hidup karena Raja Aram sudah mengepung dan memboikot semua keluar masuk makanan ke dalam kerajaan Israel. Sesungguhnya Taurat Musa sudah menyatakan jika umat bebal dan terus tidak mau bertobat, maka Tuhan dapat menghukum sedemikian rupa sehingga mereka akan memakan daging anak mereka. Ini dalam Ulangan 26 ayat 27 sampai 29 sudah tertulis. Namun sidang jemaat Tuhan kemudian berbelas kasihan. Jika pengepungan Samaria diperpanjang, semua umat akan binasa karena kelaparan. Maka Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kedatangan kereta dan tentara yang besar, sehingga mereka melarikan diri meninggalkan tempat perkemahan mereka begitu saja. Ya, kemudian Tuhan memakai 4 orang penderita kusta yang sangat kelaparan, yang dapat yang dalam keterdesakan yang mencoba nasib di perkemahan Aram. Tak disangka mereka menemukan banyak makanan yang ditinggalkan. Keempat orang kusta tersebut kemudian melaporkan kepada penunggu pintu gerbang, yang selanjutnya melaporkan kepada raja. Dengan demikian kelaparan Samaria berakhir dan umat terluput dari kebinasaan. Jemaat Tuhan, kita tahu Samaria memang pantas dihukum karena segala dosa mereka, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah umat Allah yang Allah kasihi. Setelah menghukum sekian lama, jemaat Tuhan, Allah kemudian berbelas kasihan kepada mereka dan melepaskan mereka dari kelaparan yang mengerikan tersebut. Allah juga dapat menghukum kita, jemaat Tuhan, orang Kristen, dengan sangat berat jika kita terus berkecimpung dalam dosa kita, melakukan apa yang menjadi mata Tuhan. Namun kita harus percaya, jemaat Tuhan, Allah kita sebenarnya sangat berharap kita bertobat
supaya ia dapat memberikan kasih sayangnya kembali kepada kita. Karena itu sedang jemaat Tuhan, kembalilah kepada jalan Tuhan. Walaupun Allah menurunkan murkanya kepada kita, membiarkan kita dalam penderitaan kita seperti orang Israel membiarkan dalam kelaparan, tetapi akhirnya Tuhan Allah menolong mereka. Percaya saja sedang jemaat Tuhan, Tuhan mampu, Tuhan sayang kepada kita. Karena itu jangan putus asa ketika Allah mengajar kita. Anak-anak yang kita kasih, anak-anak dikasihinya itu dihajar sedang jemaat Tuhan. Yang penting kita harus cepat bertobat dan percaya bahwa Allah akan kembali memberikan anugerahnya kepada kita semuanya. Ya, ini suatu pelajaran yang berharga untuk kita. Bagaimana kisah ini terjadi? Ya, Allah menghukum bangsa itu, ya, melalui kerajaan Aram, tetapi Allah juga mengasihi bangsa itu. Allah juga tidak tega melihat bangsa itu menderita, sangat menderita. Tetapi Allah melakukan semuanya itu supaya bangsa itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, sedang jemaat Tuhan, agar mereka kembali kepada Allah yang benar, Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang memberikan segalanya kepada mereka. Begitu juga dengan kita. Terkadang kita disentil, terkadang kita diingatkan oleh Allah melalui penderitaan, melalui orang lain, melalui masalah, agar kita kembali kepada Tuhan, agar kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Ya, ini adalah suatu cara Tuhan untuk menolong kita kembali kepada jalannya. Saya akan percaya lewat ini kita belajar bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita, walaupun di tengah badai, di tengah penderitaan, di tengah murka yang telah kita terima. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana bangsa Israel yang di tengah-tengah penderitaan, kelaparan, tetapi Tuhan masih mengasihi bangsa itu. Tuhan, kami juga mau, walaupun di tengah penderitaan kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan juga tetap mengarahkan kami, agar kami tidak terlalu jauh Tuhan menyimpang daripada jalan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan yang mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan juga berdoa. Amin.